Suatu hari, seorang pemain bola berbakat bernama Raka menjadi bintang di timnya. Dengan keahlian luar biasa, ia sering meremehkan rekan setim dan menolak mendengarkan pelatih. "Tanpa aku, tim ini bukan apa-apa," katanya sombong. Suatu pertandingan penting tiba. Raka bermain sendiri, mengabaikan operan, hingga timnya kalah telak. Saat keluar lapangan, tak ada sorakan, hanya tatapan kecewa. Esoknya, ia dikeluarkan dari tim. Tanpa dukungan dari tim dan pelatih, karirnya hancur. Ia duduk sendiri di bangku stadion yang kini sepi. Menyadari bahwa bakat luar biasa, tanpa kerendahan hati hanya membawa kehancuran dan kesepian. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah Guntur, pria berwajah garang yang dijauhi karena dianggap jahat. Namun, diam-diam ia sering membantu, meninggalkan makanan untuk yang miskin, dan menolong tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hari, warga menemukan Guntur terbaring lemah di gubuk sederhananya, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat, tak ada yang menemaninya. Beberapa hari kemudian ia meninggal dalam kesunyian. Saat membersihkan gubuknya, penduduk menemukan secarik kertas lusuh di atas meja kayu. "Aku tak butuh pujian, hanya ingin melihat kalian bahagia meski tanpa kehadiranku." Mereka terdiam, hati mereka dipenuhi penyesalan. Orang yang mereka anggap jahat ternyata telah berkorban dalam diam, tapi kini sudah terlambat untuk meminta maaf. Suatu hari, Lila menemukan anak kucing kecil yang menggigil di jalan. Lila membawanya pulang dan memberinya nama Momo. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu berbagi makanan dan kasih sayang dengan Momo. Suatu malam, Momo jatuh sakit, tapi Lila tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Tanpa ragu, ia menjual selimut satu-satunya demi membeli obat. Hujan deras mengguyur saat ia berlari ke apotek, membuat tubuh Lila kedinginan. Momo akhirnya sembuh, tetapi Lila jatuh sakit dan terbaring lemah di ranjangnya. Keesokan paginya, ia terbaring diam, tak lagi bernapas. Momo hanya bisa duduk di sampingnya, mengeong pelan, seakan menangisi sahabat terbaiknya yang telah pergi selamanya. Suatu hari, di sebuah sekolah kecil, ada seorang guru bernama Pak Rudi yang terkenal kejam. Ia sering menghukum murid-muridnya dengan keras, bahkan untuk kesalahan kecil. Banyak siswa takut padanya, termasuk Andi, seorang anak pendiam yang selalu berusaha belajar dengan baik. Suatu ketika Andi lupa membawa buku tugasnya. Wajah Pak Rudi memerah, tanpa mendengar penjelasan, ia menghukum Andi di depan kelas. Malam itu Andi menangis sendirian dan jatuh sakit. Keesokan harinya, ia tak lagi datang ke sekolah. Beberapa hari kemudian Pak Rudi mendapat kabar bahwa Andi meninggal karena penyakit yang semakin parah. Hatinya hancur saat menemukan surat kecil di meja Andi. "Maaf Pak, saya sudah berusaha." Pak Rudi hanya bisa menatap kosong, menyadari kekejamannya terlambat. Suatu hari, Dani kecil duduk di kelas dengan kepala tertunduk. Gurunya Burina sering mengejeknya di depan teman-temannya, mengatakan bahwa ia bodoh dan tak akan sukses. Teman-temannya tertawa, membuatnya semakin merasa kecil. Namun Dani tidak menyerah. Ia belajar dengan tekun meski tanpa dukungan. Bertahun-tahun kemudian, ia menemukan peluang bisnis di dunia teknologi. Dengan kerja keras, ia membangun perusahaan besar yang sukses. Suatu hari, ia kembali ke sekolah lamanya, kali ini sebagai tamu kehormatan. Bu Rina terkejut melihat mantan muridnya yang dulu diejek kini menjadi orang kaya dan dihormati. Dengan senyum hangat, Dani berkata, "Terima kasih, Bu. Karena kata-kata Ibu, saya berusaha lebih keras." Suatu hari, Arman kecil duduk gemetar di pinggir jalan, kelaparan dan kedinginan. Seorang kakek tua berhenti, memberinya roti, dan menyelimuti tubuh kecilnya. "Jangan menyerah, nak. Suatu hari kau akan sukses," ucapnya. Bertahun-tahun kemudian, Arman menjadi pengusaha sukses dan mempunyai banyak karyawan. Ia mencari kakek tua itu dan menemukannya tinggal di gubuk sederhana. Dengan penuh haru, Arman membangun rumah untuknya. "Tanpa kebaikanmu dulu, aku takkan sampai di sini," katanya. Kakek itu tersenyum, air mata haru menetes. Kini, ia tahu bahwa sedikit kebaikan bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Dito pulang sekolah dengan wajah murung. Ia diejek teman-temannya karena ayahnya hanya seorang penjual sayur keliling. Melihat putranya sedih, sang ayah tersenyum dan mengajaknya berkeliling. "Nak, ayah, mungkin hanya penjual sayur, tapi semua ini ayah lakukan demi kamu," katanya lembut. Dito melihat bagaimana ayahnya bekerja keras, tetap tersenyum meski lelah. Ia pun sadar betapa besar pengorbanan ayahnya.
Bertahun-tahun kemudian, Dito berhasil menjadi dokter sukses. Di hari wisuda, ia memeluk ayahnya erat. "Tanpa perjuangan ayah, aku tidak akan sampai di sini," ucapnya haru. Sang ayah tersenyum bangga, air matanya jatuh bahagia. Suatu hari seorang ibu bernama Mira terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga sering mengabaikan putranya yang bernama Raka. Setiap hari, Raka menunggu ibunya pulang, berharap bisa bercerita tentang harinya, tetapi ibunya selalu berkata, "Nanti, Yana ibu sedang sibuk." Suatu hari, Raka demam tinggi, tetapi Mira mengira itu hanya sakit biasa dan tetap sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan paginya, saat ia mencoba membangunkan Raka, tubuh anak itu sudah dingin dan tak bernyawa. Mira menangis histeris, mengguncang tubuh kecil yang tak lagi bisa memanggilnya. Penyesalan menyesakkan dadanya. Kesibukannya telah merenggut satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya. Suatu hari Amir kecil dikenal sebagai anak nakal di desanya. Ia suka membantah ibunya, malas belajar, dan sering membuat keributan. Banyak orang mengeluh, bahkan gurunya menyerah dengan kelakuan Arman. Namun suatu ketika, ibunya jatuh sakit. Dengan air mata, ia berdoa, memohon agar ibunya sembuh. Sejak itu ia mulai belajar dengan tekun, mencari ilmu agama, dan menghafal Al-Quran. Bertahun-tahun kemudian, Amir tumbuh menjadi imam besar yang dihormati, membimbing banyak orang di jalan kebaikan. Saat ibunya melihatnya berdiri di mimbar, ia menangis haru, bangga pada anaknya yang dulu nakal, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Suatu hari, seorang kakek tua buta berdiri ragu di pinggir jalan yang ramai. Tiba-tiba seorang anak yang bernama Agus datang menghampirinya dan berkata, "Kek, saya bantu menyeberang." Kakek itu tersenyum, menggenggam tangan Agus dengan gemetar. Setelah sampai di seberang, kakek itu menghela napas lega. "Terima kasih, nak. Jarang ada anak baik sepertimu." Sejak hari itu, Agus sering membantu kakek itu membeli makanan dan mengobrol dengannya. Bertahun-tahun kemudian, Agus menjadi dokter mata dan membiayai operasi kakek itu. Saat kakek bisa melihat lagi, ia menangis bahagia melihat wajah pemuda yang dulu selalu menolongnya. Suatu hari Raffi kecil selalu dimarahi ibunya. "Kamu ini hanya beban," bentak ibunya setiap kali Raffi melakukan kesalahan. Meski sakit hati, Raffi tidak pernah membantah. Ia belajar dengan tekun, bekerja serabutan untuk biaya sekolah dan berusaha membuktikan dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Raffi menjadi pengusaha yang sukses. Suatu pagi, ia pulang dengan tiket umroh di tangannya. "Bu, aku ingin menebus semua kesalahanku dulu. Aku ingin ibu melihat Ka'bah," ucapnya lirih. Air mata ibunya jatuh, penuh penyesalan dan haru. Ia memeluk Raffi erat, bangga pada anak yang dulu ia anggap tidak berguna. Suatu hari, seorang pemain bola berbakat bernama Arfan mengalami cedera yang parah saat bertanding. Dokter berkata ia mungkin tidak bisa bermain lagi. Dunia Arfan seolah runtuh saat dokter memberitahu bahwa cederanya parah. Namun, ia menolak menyerah. Ia menjalani terapi yang menyakitkan dan latihan keras setiap hari, meski rasa sakit menghantuinya. Tahun berlalu, Arfan kembali ke lapangan, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menunjukkan permainan luar biasa, mencetak gol demi gol, hingga namanya dikenal dunia. Suatu malam ia mengangkat trofi Ballon d'Or, air matanya menetes. Dari cedera yang hampir menghancurkannya, ia bangkit menjadi pemain terbaik di dunia. Suatu hari anak kaya raya bernama Rehan selalu merendahkan teman-temannya di sekolah. Ia sombong, menolak berteman dengan mereka yang dianggapnya miskin. "Uang bisa membeli segalanya," ucapnya dengan angkuh. Namun, hidup berputar. Perusahaan, ayahnya bangkrut, rumah mereka disita, dan Rehan terpaksa pindah ke sekolah biasa. Ia kini merasakan hidup tanpa kemewahan. Teman-teman yang ia hina dulu kini menghindarinya. Dan teman yang mengikutinya dulu juga meninggalkannya. Rehan duduk sendirian dan kesepian di sudut kelas, hanya bisa menunduk, menyadari kesalahan yang terlambat ia perbaiki.